anugerah nikmat karunia-Nya senantiasa diberikan kepada kita dengan luar biasa terus-menerus, dan tentu saja hari itu menjadi bagian dari perhubungan kasih sayang Allah SWT kepada kita. Peristimewa di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah tanpa terasa hari ini masa 19 ya. Ada juga sudah dulu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menikmati ibadah Ramadan sebagai perwujudan kehambaan, dan sekaligus tentu saja adalah taqarrub ila Allah, upaya untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Insyaallah semoga kita tetap dibimbing dengan hidayahnya. Amin. Salawat serta salam juga mari kita kirimkan kepada yang kita yang mulia Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita terpelihara dalam sikap istiqamah sebagai pengikut beliau, menunjukkan sunnahnya dan memberikan perilaku mulia keteladanan atasnya sebagai akhlak karimah insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, seperti yang sudah disampaikan tadi, tema yang kita ambil adalah amanah ilmu pengetahuan sebagai bagian dari hikmah nuzulul Quran. Nah, jadi beberapa menit ke depan, insyaallah bagusnya sih lebih banyak diskusinya. Saya sengaja memilih satu tema yang agak spesifik. Sebenarnya sih secara umum ini sudah menjadi bagian dari kajian kita selama ini, tapi mungkin dengan sudut pandang khusus dan penentuan tertentu ya semestinya bisa kita lakukan. Maaf, mungkin ada yang sudah lihat, saya belum sempat telusuri lebih jauh. Karena kemarin undang-undang tentang kurikulum merdeka sudah ditetapkan oleh peraturan menteri, berarti itu ya, karena kurikulum. Kalau undang-undang kan Sisdiknas, itu kan sebenarnya memperbaharui sebagian dari Kurtilas, kurikulum 13 yang dulu ditetapkan 2013 ketika akhir periodenya SBY. Kemudian sebelum itu ada beberapa teman sama-sama akademisi yang pernah mengomentari, tentu ini agak spesifik ya, mungkin tidak bisa menjadi sebelum, tapi saya pertimbangkan kalian bahwa biasa lah yang namanya kebijakan di kementerian itu, bahkan bagi DPR biasanya kan selalu diawali dengan kajian naskah akademis namanya. Itu kalau orang membuat undang-undang ada naskah akademis, dan di situ dilibatkan secara resmi, bikin MOU dengan pakar terkait. Di situ biasanya profesor-profesor dilibatkan, ya, bermasukan. Karena ternyata memang bukan candaan, berlaku juga tuh. Kan ada yang biasa bilang begini, maaf Bapak Ibu, bertepatan saya ditakdirkan sebagai dosen. Ada yang biasa bilang begini, apa perbedaan anggota dewan dengan dosen? Katanya kalau dosen banyak pendapat, kurang pendapatan. Kalau anggota dewan banyak pendapatan sekalipun pendapat tidak ada. Itu pun untuk punya pendapat terkadang harus butuh masukan dari pakar terkait. Karena pakar inilah yang menelusuri banyak referensi. Kalau anggota dewan kan menelusuri banyak suara. Yang satu perpustakaan, yang satu TPS. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada komentar-komentar tertentu. Itu kan kurikulum merdeka usulan dari lembaga ini aja, yang dekat dengan Pak Menteri. Ada yang seperti itu. Itu sih biasa yang seperti itu. Nah, persoalannya ini yang kita mau lihat. Isu kedua, ini lagi-lagi maaf, yang bawa HP silahkan googling, ya, bisa cek apakah betul pendidikan agama sudah ditiadakan. Nah, ini yang seru. Soalnya kecenderungan Nadiem sebagai menteri
itu memang keberadaan muatan keagamaan sering diganggu. Ya, saya bilang aja nih apa adanya, memang sering diganggu. Ya, sampai-sampai banyak profesor itu mengelola pendidikan nggak kayak ojek, itu banyak profesor. Nah, jadi kenapa saya bersemangat untuk menjadikan bagian dari kajian hikmah Al-Quran ini? Karena ini memang kebutuhan kita. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, luar biasa, ya. Manfaatkan fasilitas. Ini bagusnya kalau ada order, orang dalam. Jadi amanah pengetahuan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya singkat aja ya. Nuzulul Quran ini kalau ada yang biasa buka Facebook saya, kemarin saya postingan terakhir itu saya tulis usia Rasulullah SAW sama dengan 63 dikurang 40 sama dengan 13 tambah 10 sama dengan, nah, jadi terus titik 2 durasi penerimaan dan pengamalan Al-Quran. Saya tulis begitu. Jadi usia Rasulullah SAW 63 dikurang 40 sama dengan 13 ditambah 10. Titik 2 adalah durasi penerimaan dan pengamalan Al-Quran. Ada sahabat saya yang cukup dekat, dia awalnya sampai bilang bercanda, "Prof, hitungan apa itu?" Terus kemarin sore isi kajian dilakukan di salah satu sekolah perguruan di samping wisata arah Kota Legenda itu. Saya berharap yang menjawab itu siswa-siswanya, ternyata gurunya ya. Saya tanya kemarin, saya bilang kalau ada yang bisa jawab saya kasih hadiah buku. Berapa usia Rasulullah SAW? Dia bilang 63. Saya bilang diulangi tetap 63. Usia Rasul itu hanya 23. Yang 63 itu Muhammad bin Abdullah. Karena Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika berumur 40 tahun. Kemudian dia menjadi rasul selama 23 tahun karena meninggal karena 63 ini itu kan Hijriah ya. Karena kalau konversi ke Miladiah itu hanya 61 ya. Nah, jadi masa kerasulan Muhammad SAW itu adalah masa yang digunakan menerima dan mempraktekkan Al-Quran. Nah, kenapa 13 tambah 10? 13 ini periode Makkah, 10 itu periode Madinah. Antaranya adalah peristiwa hijrah. Ayat-ayat yang diwahyukan selama 13 tahun sebelum hijrah itu yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Diturunkan di periode Makkah dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, ayat-ayat yang diwahyukan setelah peristiwa hijrah selama 10 tahun itu ya bulatannya itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Jadi kalau tidak hati-hati cenderung mengaitkan dengan kota karena itu memang menjadi pusat perjuangan kan sebagai rujukan. Nah, kalau dalam ulumul Quran harus hati-hati. Apakah ayat-ayat Makkiyah itu ayat yang turunkan di kota Makkah? Belum tentu, bisa di luarnya. Nah, makanya yang pasti sebelum peristiwa hijrah. Nah, itu acuannya. Terus kalau kita bilang kenapa namanya Makkiyah? Nah, inilah pentingnya terminologi istilah bahwa
hal-hal yang menjadi kecenderungan utama biasa dijadikan rujukan. Nah, misalnya nih, Indonesia di luar negeri nggak disebut, paling Jakarta, ya. Nggak tahu nanti repot nyebutnya kalau IKN ya. Tapi kan belum dilantik nih presiden, saya belum ada sekarang. Maka bagus tuh yang diundang tidak mau datang. Nah, jadi itulah pentingnya nama dan kecenderungan utama ayat Makkiyah, karena pada saat itu pusat perjuangan Nabi di Mekah, sekalipun ayat turun ada di luar kota Mekah, tapi intinya sebelum peristiwa Hijrah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, luar biasanya bahwa ya kita tahu, saya kutip beberapa lagi biar lebih mantap. Ramadan namanya Syahrul Quran kan, salah satunya bulan Al-Quran. Itu dasarnya Al-Baqarah 185, kita sudah pada tahu. Nah, jadi selain bahwa Ramadan ini dijadikan bulan puasa karena di bulan Ramadan itulah Al-Quran diwahyukan. Yang kedua, masa kerasulan Muhammad adalah masa menerima dan mengamalkan Al-Quran, mengajarkannya sekaligus. Nah, kemudian yang ketiga bahwa ternyata ayat pertama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul ayat ilmu pengetahuan. Ya. Jadi tadi saya kutip 2 surah, 5 ayat dari surah Al-Alaq dan 2 ayat dari surah Ali Imran. Ini sering kita jadikan rujukan kajian ilmu pengetahuan, Al-Quran pengetahuan. Jadi yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua tadi surah Ali Imran ayat 190 191. Di sini tentang ulil albab. Nah, ini biasa saya sebut ayat kembar Ramadan. Saya tulis di buku saya, kalau nggak salah masuk di Inspirasi Islam, masa pencerahan semesta yang 390 plus 20 halaman, yang terbit 2 tahun lalu. Nah, jadi coba kita lihat pembagian ayat Al-Quran. Ya, ini kan ada kategorinya. Yang pertama, kalau kita bicara kategori tempat turun, nah itu tadi ada ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Ini kalau tempat turun nih, sebenarnya tempat yang dominan masa ya, masa turunnya sebelum atau sesudah hijrah. Nah, ini ada 2 nih, ya, Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian yang kedua, ya, tentang makna. Ini juga 2. Kalau maknanya jelas itu namanya ayat muhkamat. Ya. Jadi atau qat'i. Ini muhkamat. Artinya kontennya sebagai ketentuan hukum aturan jelas. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Itu jelas tuh. Yang kedua ada namanya mutasyabihat. Ini butuh kajian yang lebih serius, lebih dalam, karena tafsir ilmu pengetahuannya sangat luas. Jadi tidak semudah itu langsung pasti maknanya begitu. Nah, itu disebut mutasyabih. Kalau muhkamat baca ayatnya langsung, oh ini maknanya. Nah, itu pembagian ayat Al-Quran sesuai dengan makna. Terus yang ketiga berkaitan dengan isi atau status. Ini ada 2. Ada namanya ayat kauniyah. Dia berupa ucapan Allah Subhanahu wa taala, biasanya disebut tanziliyah karena diturunkan atau diwahyukan. Yang kedua ada namanya ayat kauniyah, yakni yang berupa ciptaan. Pohon, bumi, planet, diri kita, ini adalah ayat kauniyah. Jantung, paru-paru, ginjal dan seterusnya, itu ayat-ayat kauniyah. Nah, khusus kategori ketiga ini yang saya cantumkan di sini, boleh jadi di buku Quran yang lain ada yang menempatkan sebagai urutan 1, yaitu
Jadi kita bisa lihat di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saya katakan ayat kembar Ramadan karena dia kauliah sekaligus kauniyah. Coba saya ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi perintah membacanya itu ya, syarat dasarnya, motivasinya, tujuannya adalah atas nama Tuhan. Di situ tidak disebut Allah, Tuhan pasti Allah, tapi ini terkait dengan kewenangan, otoritas dan kekuasaannya. Jadi kalau disebut Rabb 3 atau 4 tuh di situ ini fungsi kewenangan Tuhan, Allah. Yang pertama pencipta, Khaliq. Yang kedua adalah pemberi rizki, Ar-Razik. Yang ketiga adalah pengatur, Nazim. Gak tahu apa dekat-dekat itu namanya Nazim. Jadi itu malah pengontrol, pengatur, itu makna Rabb. Jadi ada tuh saudara kita nggak mau ganti tuh ya Rabb, tidak mau bilang ya Tuhan, karena makna Rabb itu banyak. Khawatirnya katanya kalau bilang ya Tuhan makna semua itu tidak terwakili gitu kan. Nah, itu alasannya tuh ya. Nah jadi Iqra, membacalah Bismillah dengan nama Rabbmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqa itu kan fil madhi, past participle ya kalau di bahasa Inggris. Jadi sudah terjadi dengan sempurna. Membacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Nah kalau terkait dengan kewenangannya telah menciptakan, berarti ada ciptaan. Ayat ini sendiri adalah wahyu, berarti dia ayat kauliyah. Yang dijadikan target untuk dibaca terkait dengan karena Allah telah menciptakan, berarti ada ciptaan. Nah ciptaan itu berarti ayat kauliyah. Jadi saya katakan ayat ini, wahyu ini ayat kembar Ramadan. Kenapa? Karena diwahyukan dengan di bulan Ramadan. Awal pewahyuan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini bisa disebut ayat kembar Ramadan. Ada kauliyah di situ sudah pasti karena dia diwahyukan, ya, diungkapkan, tapi mengarah kepada ciptaan. Berarti targetnya adalah berikrar untuk ayat kauniyah. Terus begini, kalau tujuan perintah ikrar ini untuk kauliyah Al-Quran, lah ini kan baru wahyu pertama ya kan? Al-Quran itu kan kita kenal sekarang mushafnya, minimal mushaf Utsmani ya, 30 juz, 114 surah dan 6.236 ayat. Ada juga mengatakan 6.666. Tapi kalau ini adik-adik aja bisa hitung tuh sekarang. Kalau mau gampang hitung, bikin daftar. Nomor 1 Al-Fatihah 7 ayat, nomor 2 Al-Baqarah 286 ayat, nomor 3 Al-Imran 200 ayat gitu kan. Itu nanti tinggal jumlah tuh. Yang angka-angka itu kalau pakai Excel ya, di blok baru klik sum langsung muncul 6236. Nah itu ya. Nah jadi yang totalitas kita kenal 30 juz itu kan belum ada ketika wahyu ini turun kan. Baru dirinya sendiri Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq, ayat lain belum, baru 5 ayat. Nah di situ secara akal sehat kalau direnungkan bisa kita berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan untuk dibaca ini pasti bukan yang 30 juz. Apalagi memang ujungnya alladzi khalaq, berarti ayat kauniyah yang diperintah dibaca di sini, diperintahkan. Nah, disinilah cikal bakal yang kita dengar science and knowledge, ilmu pengetahuan kan. Nah, jadi perkembangan penelitian atau riset-riset Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian itu kita dalam Islam rujukannya luar biasa di situ. Nah jadi misalnya nih, oh siapa ketua DKI Al-Falah Pesantren Pak Junaidi gitu kan, itu paling tahunya berita, informasi. Terus begitu saya ketemu Pak Junaidi berkenalan, ya sudah tahu identitas.
Sering-sering ngobrol, malah tahu sifat-sifatnya. Nanti tahu hobinya, tahu kegiatannya. Kenapa? Karena lebih sering berinteraksi. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya menyediakan waktu untuk berkomunikasi, berinteraksi lebih dalam. Nah, di dalam pengembangan dan pencarian data, bahan-bahan, informasi pengetahuan, ini merupakan bagian dari pengamatan, penyelidikan, disebut survei. Nah, bahkan meneliti lebih jauh namanya riset. Ya, kan kalau riset itu research, jadi melakukan apa ya, penjajakan ulang supaya tahu. Ya, dari situ kita bisa paham nanti kenapa saudara-saudara kita di Papua kecenderungan rambutnya keriting, sementara di wilayah lain tidak. Itu nanti bisa ditahu. Nah, itu karena penelitian. Nah, jadi sebenarnya wahyu pertama yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu, kalau istilah kalau sekarang itu ilmu pengetahuan banget. Nah, itu luar biasa karena dia memerintahkan untuk membaca ayat-ayat kauniyah. Kalau ayat kauniyah dibaca itu artinya meneliti. Baca mikrofon artinya harus diamati bentuknya seperti apa, terbuat dari bahan apa, bagaimana kelenturan bahannya, ya, berapa lifetime umurnya kalau segini, ya, dibikin dari material apa, pabriknya di mana. Nah, itu penelitian yang seperti itu. Akhirnya nanti kesimpulan, oh mikrofon ini begini. Belum lagi ada pembanding. Oh mikrofon jenis B yang dibikin oleh pabrik X, kali ini pabrik Y misalnya kan. Terus dibandingkan, ini dibanting 3 kali udah hancur, kalau itu baru jatuh dikit udah hancur. Nah, ini dibedakan itu melalui penelitian, itu atas ayat-ayat kauniyah. Belum dari segi fungsi, misalnya saudara kita yang di bidang kedokteran, perbedaan fungsi jantung, paru-paru, ginjal, lambung, usus dan seterusnya. Dengan mempelajari, mengamati, meneliti itu Bapak Ibu sekalian, lahirlah ahli-ahli. Ada ahli jantung, ada ahli paru-paru, ada ahli kandungan. Itu berkaitan dengan proses tumbuh kembang janin di dalam kandungan perempuan. Setelah itu begitu terjadi gangguan, dia tahu, oh kalau agak mulus-mulus ini berarti sebaiknya minum obat ini. Nah, ini terkait dengan farmasi, produksi obat. Kalau ini gangguan kesehatan. Itu semua butuh riset. Dan sebenarnya kalau kita sadari ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wujud dari itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, persoalannya adalah, nah ini dia. Tidak semua orang yang menjadi menteri di Indonesia yang sadar betul bahwa orang-orang yang menjadi jumlah terbesar dari mereka yang mau belajar, yang beragama Islam itu perlu diberikan prinsip-prinsip dasar, bahan-bahan pengajaran, pembelajaran dari ayat ini. Karena apa? Itu terkait siapa yang kasih naskah akademis di DPR untuk bikin undang-undang Sisdiknas, apa isinya. Belum lagi kontraknya kan, siapa dibayar berapa, itu nggak bisa lepas itu. Karena itu nanti dilaporkan ke Sekjen, ke sekretariatan DPR MPR kan. Nah, itu orang tahu semua formalnya. Belum turun di bawah undang-undang kan ada peraturan menteri atau keputusan menteri. Ini kalau kurikulum merdeka mungkin peraturan menteri, bisa di googling itu. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah penekanan bahwa terkait dengan nuzulul Quran dari awal, kita itu atau Islam itu sudah menekankan betapa pentingnya untuk mendukungkan proses pengembangan pengetahuan di mana sumber materinya ketika mau dipahami harus betul-betul didasarkan pada suatu niat yang serius untuk merujuk pada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarangan. Ini yang dalam beberapa tulisan saya sebut dengan metode Iqra bismi rabbik. Ya. Iqra bismi rabbik, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Landasan seseorang untuk mempelajari ilmu dan mengembangkan ilmu itu, ya, itu sangat ditentukan oleh standar keyakinan keimanan
Jadi kalau dari ayat ini, kenapa kita harus belajar? Supaya makin memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus sekolah? Supaya memiliki kesadaran untuk mampu menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Sangat berbeda kalau dari awal ditekankan sekolah supaya dapat ijazah nanti kamu bisa kerja. Itu berbeda. Yang pertama dasarnya adalah penguatan keimanan. Yang kedua adalah bagaimana berorientasi materi. Padahal kalau melakukan yang pertama tidak berarti bahwa orang itu tidak bisa bekerja. Karena kalau orang melakukan kajian ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip keimanan, dia mendapatkan minimal dua hal. Yang pertama imannya makin mantap, yang kedua juga pasti makin pintar. Nah sementara bergaining ketenaga kerjaan untuk seorang SDM bisa dilibatkan untuk menjadi karyawan misalnya, itu adalah terkait dengan indikator kecerdasan, keterampilan. Kalau kompetensi kan ada 3 tuh, KSA: knowledge, skill, and attitude. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah ini yang ketiga yang paling mahal. Banyak orang pintar tapi tidak beretika. Ya, makanya kenapa cawapres nomor 2 kemarin disorot karena etikanya kan. Ini Anandanya aja bisa debat Gibran nanti. Iya, bisa debat dia. Ya, karena Indonesia itu bukan hanya Solo. Solo itu lebih kecil dari Sulawesi. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua dari sisi ini kita pahami hikmahnya bahwa penekanan utama dan pertama pada diri seseorang dalam rangka memahami dan melakukan pengetahuan itu sangat menentukan keyakinan dan ideologinya. Jadi kalau dari awal sudah dikenalkan Tuhan, itu ada nilai plusnya untuk orang itu menjadi hamba yang baik. Tapi kalau dari sononya Tuhan tidak disebut-sebut, ya ujung-ujungnya itu berpeluang untuk sekuler. Dan kalau kita berbicara RI atau NKRI, yang paling sesuai dengan Pancasila, ikrar bismillah bikalladzi khalaq. Nah makanya saya bilang, karena saya belum telusuri, saya melihat di mana merdeka itu belum merdeka. Nah kita akan lihat gitu. Nah kemudian dari sisi metode, ya, jadi dilanjutkan ikrar bismillah bikalladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Itu dulu itu materi penelitian yang telah menciptakan manusia dari al-alaq. Al-alaq ini ada 2 pemahaman. Yang pertama mengatakan segumpal darah, yang kedua mengatakan ketergantungan. Saya punya teman banyak dokter dari sejak kuliah di S1 dulu. Saya dulu malah punya kebiasaan setiap pekan minimal 1 kali ke rumah sakit untuk memahami bagaimana perjalanan orang sakit dan betapa besarnya karunia kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Ada tuh teman saya beberapa dokter, kita anak kedokteran, kita keliling, apalagi banyak seniornya lagi praktek koas namanya kan, co-assistant. Nah, jadi kita tahu tuh seperti itu. Nah, jadi sambil kita menghayati ayat ini, khalaqal insana min alaq. Jadi aku kata enggak, manusia itu tidak pernah diciptakan dari segumpal darah, karena yang ada adalah proses pertemuan sperma dan ovum. Di biologi namanya lahir zigot. Zigot itu mengenai pembelahan sel, mulai dari apakah mitosis atau meiosis. Ini pernah belajar biologi kan? Ini ada itu belajar biologi. Atau yang kedua ini pembelahannya itu mulai dari profase, metafase, anafase, telofase. Itu tahap-tahap perkembangan setelah terbentuk itu persatuan persenyawan dari ovum yang berasal dari perempuan lewat saluran sempit namanya fallopi, kemudian sperma dari laki-laki. Justru kata para dokter, teman-teman yang mempelajari biologi, kaitannya dengan darah, maaf, itu justru ketika pembuahannya gagal. Itu yang disebut dengan menstruasi.
bagi orang yang belum menikah, ya memang tidak ada yang buahi kan, makanya tidak mungkin terjadi perubahan itu, makanya terjadi mens, ya kan? Nah sebaliknya kalau dia sudah berkeluarga dan Allah takdirkan ketika ovum itu ketemu sperma dengan izin Allah, ya bisa terjadi zigot itu sehingga tidak ada darah yang terjadi dari perempuan. Gitu. Makanya saya bisa bilang perempuan yang betul-betul taat di bulan suci Ramadan, ya mens pun dapat pahala. Kan tidak boleh puasa tuh, tapi menjalani dengan baik tetap dapat pahala karena itu salah satu bentuk penghargaan Allah kepadanya sebagai calon ibu. Itu luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengertian al-alaq ada mengatakan ketergantungan. Nah, ini mirip dengan makna zakat fitrah. Jadi, shaum Ramadana mu'allaqatun bainas sama'i wal ard la tarfa'uha illa bi zakatil fitrah. Nah, nilai pahala puasa Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi. Tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali zakat fitrah. Makanya tidak sah puasa orang kalau dia tidak zakat fitrah puasa Ramadan itu. Ya. Nah, dari kata mu'allaqatun ada kaitkan ini al-alaq. Nah, sekalipun nanti ilmu bahasa itu ada tasdid ada tidak ya kan. Nah, kenapa diartikan ketergantungan begini? Setiap sperma keluar dari laki-laki ini adult division, ini kajian orang dewasa itu hasil penelitian 1 cc itu sekitar 100 juta sperma. Maaf Bapak Ibu, mani itu tidak identik dengan sperma. Mani itu keseluruhan yang keluar ya ketika ejakulasi, terus sperma itu bagian yang ada di dalamnya. Jadi kalau mani itu ada perlengkapan, dilindungi sperma itu supaya aman apa segala macam, luar biasa. Itu ada kalau gaji seru-seru. Nah jadi 1 cc itu mengandung 100 juta sperma. Nah para dokter ahli kandungan mengatakan setiap pengeluaran dari laki-laki itu sekitar 2,5 cc, 2,5 cc, 2,5 mililiter. Artinya 2,5 kali 100 juta berarti 250 juta. Sedangkan 1 kali keluar dari perempuan ovum itu hasil ovulasi namanya dari ovarium. Jadi ovum, ovarium, ovulasi. Kemudian ovidum yang kecil itu saluran Fallopi. Itu hanya 1. Jadi yang siap matang dari perempuan yang akan dibuahi hanya 1 ovum. Sementara yang mau membuahi berperempuan 250 juta. Hanya dikatakan dalam kurikulum tanda petik 250 juta memperebutkan yang 1. Nah insya Allah kalau Allah berkenan yang jadi kan hanya 1 sperma ketemu 1 ovum. Jadi yang 250 juta dikurang 1 tanda petik tidak berhasil. Gitu. Maka bersyukurlah kita ini yang 1 itu bukan yang 250 juta dikurang 1. Itu kalau teori syukur dari saya luar biasa. Mulai berkembang di dalam kan. Mulai dari ngidamnya ibu itu mau makan mangga, diberikan mangga tiba-tiba nggak mau lagi. Nah, sampai ada yang marah-marah kalau suaminya kurang sadar. Padahal bukan istrinya mau main-main. Ketika minta memang ingin banget. Terus ketika rata nolak memang udah nggak ingin banget. Itu bukan dia yang ngatur itu. Jadi kalau nggak sadar, ini mama ngerepotin saya. Jadi seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dari situlah kemudian Allah sebut tergantungan 250 juta memperebutkan yang 1. Makanya yang kali itu ada kedokteran biasa ya kamu kan kejar-kejaran sama gue kan. 250 juta yang dapatnya hanya 1. Penasaran gemes. Nah itu makanya ketika ketergantungan. Lanjut syukur kembang 9 bulan 9 jam keluar dari pintu yang sangat-sangat sempit ya kan. Jadi sempit dari RSSSSS. Nah, selamat kenapa? Karena izin dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita jadi begini nih, termasuk bisa ceramah kayak gini pasti melalui itu juga dulu. Nah, alhamdulillah saya bukan sesar lahirnya. Nah, jadi itu disebut apa? Itu saja udah astagfirullah luar biasa. Nah, karena itu merenungkan yang seperti ini semakin membawa orang-orang yang mengkaji pengetahuan
tawadu, makin taat, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sebut dengan metode Iqra bismi rabbik. Mestinya kurikulum pembelajaran kita itu dikemas dengan metode Iqra bismi rabbik, khususnya buat orang Islam, sehingga dia menuntut ilmu dalam rangka menaati, mengenali, menaati dan menyembah Allah. Dia dapat ilmu, makin dalam ilmunya makin taat kepada Allah, bukan makin ngeyel untuk gangguin agama. Ada orang profesor dokter pengganggu agama, kan itu gak lucu. Ini pentingnya di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, membacalah, wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang maha mulia itu bukan raja, bukan profesor, bukan rektor, bukan presiden. Yang maha mulia itu adalah yang menciptakan segalanya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus diakui, diserap dalam-dalam. Iqra, wa rabbukal akram. Bukan presiden yang akram, bukan KPU yang akram, bukan anggota DPR. Harus tuntas itu dalam diri seorang yang berpengetahuan. Kalau tidak, itu dia menghambakan bagi tak bentar nilai yang bayar. Sudah profesor doktor dibayar, dibeli lagi oleh orang yang zalim. Beberapa ahli hukum tata negara di Mahkamah Konstitusi hari ini mengalami itu. Saya tahu orangnya. Itu kan yang menyedihkan. Makanya penting sekali ini ditanamkan buat anak-anak kita ini metode Iqra bismi rabbik. Ini saya perkenalkan IBR kalau di tulisan-tulisan saya. Dengan begini, ilmunya berkembang, akidahnya tangguh, etikanya terbangun, sehingga budaya keadaban itu lahir dengan sendirinya. Kalau ini tiada, bukan keadaban, kebiadaban. Padahal sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan biadab. Akhirnya istilahnya kacau semua kan. Itu yang saya bilang, puasa syaratnya jujur, nama kerennya istilah integritas. Kita datang di kantor-kantor kementerian, selamat datang di kawasan integritas, padahal di dalamnya banyak koruptor. Saya tahu itu juga, saya punya datanya. Anak-anak kita mau dikemanakan? Makanya ini hikmah nuzul Quran, bertegas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Ingat, alladzi 'allama bil qalam, yaitu Rabb yang mengajar dengan qalam. Nah, ini butuh tafsir. Qalam itu kan artinya pena kalau secara etimologi. Ya. Tapi terminologinya adalah ayat-ayat kauniyah. Qalam itu kumpulan ayat kauniyah yang punya sifat-sifat yang karena itu ketika diteliti menghasilkan ilmu pengetahuan. Di Bogor puncak kok dingin, di Bekasi panas. Oh, ada kaitan antara ketinggian. Ada namanya DPL kan, di atas permukaan laut. Syuruh. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajari manusia apa yang manusia tidak tahu. Jadi manusia itu dari tidak tahu menjadi tahu itu karena Allah, bukan karena guru, bukan karena dosen, bukan karena pembimbing akademik, bukan. Itu karena Allah. Ini yang harus ditanamkan ini. Kalau tidak nanti gurunya dijadikan Tuhan. Ini pentingnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau orang paham ini baru musuh kurikulum, itu torture. Nah, saya lompat ke Al-Imran 91. Kalau aktivitas orang yang menuntut ilmu seperti ini, maka dia berangkat dengan kesadaran ilahiyah kalau istilah keren. Kenapa? Dia sekolah bukan karena cari ijazah. Ijazah itu hanya konsekuensi, dampak. Karena dia lulus dapat ijazah. Sementara ada orang sekolah mencari ijazah, karena kalau tidak punya ijazah tidak bisa memenuhi persyaratan administratif mendaftar di
kegiatan tertentu, misalnya mau nyapres kan harus ada ijazah. Persoalannya palsu apa tidak? Tanya Prof. Sejarah. Itu masalahnya. Jadi orang itu menuntut ilmu dalam rangka memiliki kesadaran kehambaan, awareness and obedience, kesadaran dan ketaatan. Itu dan sudah ditekankan di awal pewahyuan Al-Quran, coba. Yang kemudian karenanya kita diwajibkan berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan. Itu karena penghormatan terhadap kehadiran Al-Quran. Saya sering bilang di sini, kan ada 12 bulan. Kenapa puasanya sebulan harus Ramadan? Kenapa bukan Syawal? Kenapa bukan Rabiul Awal? Kenapa bukan Zulhijjah? Itu jawabannya Al-Baqarah 185 kan? Karena di Ramadanlah Al-Quran pertama kali diwahyukan. Dan ternyata Al-Quran itu adalah acuan utama untuk membangun kurikulum kehidupan lewat tadarus Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai ad-dars, lesson, kurikulum. Nah, hanya sayangnya krisis tata kelola pendidikan kita terjadi ketika setiap makna itu diarahkan ke ijazah untuk posisi tertentu. Nah, ini kalau tidak hati-hati S1, S2, S3, ini kalau di Indonesia yang paling susah itu S1, baru S3, yang paling gampang itu S2. Ya, tata kelola. Ini bukan cerita, saya sudah alami. Yang paling susah itu S1-nya, karena baru mengenali kan. Kalau S2 tinggal, nah kan gini, S1 menggunakan teori yang ada. Tapi kan kalau belum kenal teori ini susah. Nah, belajar dengan mata kuliah dasar khusus, kemudian mata kuliah inti dan seterusnya. Yang 144 SKS itu untuk sarjana. Nah, kalau S2 itu mengembangkan teori yang ada. Misalnya kalau S1 mengenali apa itu mikrofon. Nah, kalau S2 mikrofon dipakai di Al-Falah dan dipakai di Ar-Raudah, apa bedanya? Nah, itu bisa S2 itu. Kemudian kalau S3 bikin mikrofon baru yang belum ada sebelumnya. Nah itu, jadi menemukan teori baru. Hanya di Indonesia yang seru itu tata kelolanya, memang manajemen pendidikannya. Makanya kalau di luar itu cepat-cepat tuh. Kadang profesornya datang. Kalau sini kan saling berkeningnya seru-seruan. Nah ada mendalami satu hal untuk dapat ijazah magister. Karena bukan ikrar bismillah, kenapa? Ijazah magister dibutuhkan untuk tujuan ini A, B, C, D gitu kan? Nah, di situ masalahnya. Jadi semakin jauh ikrar bismillah, yang seru dan menyedihkan mahasiswa di wilayah perguruan tinggi keagamaan. Jadi memang perlu betul-betul didudukkan revolusi kurikulum. Nah, ini kita akan lihat kurikulum merdeka, siapa yang merdeka dan siapa yang terjaga. Karena prolognya kan banyak dipersoalkan. Tokoh-tokoh Islam bilang dari ensiklopedia tokoh sejarah, terus penegakan agama, pendidikan agama di kurang-kurangi gitu kan. Ini saya betul-betul mestinya kemarin saya melihat dulu itu tapi nggak sempat. Apa inti utamanya? Dan apakah betul kan pekan lalu viral itu bahwa pendidikan agama sudah dihilangkan dari kurikulum. Ini saya belum cek ya, Bapak Ibu. Makanya kalau ada yang bisa cek di HP bisa. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ujung-ujungnya kalau dasarnya seperti itu akan terwujud nih. Dia akan tadabbur, tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin lil albab. Akan menjadi lil albab. Siapa lil albab? Yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan bertafakkur atas alam semesta yang ada. Setelah itu dia punya kesadaran luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami sadar tidak ada yang Kau ciptakan ini sia-sia, semua punya makna. Subhanaka, hindarkan aku ya Allah. Maha suci Engkau. Qina adzabannar.
jauhkan kami dari siksa api neraka. Karena apa? Orang yang salah dasarnya dalam menuntut ilmu itu ujung-ujungnya bisa neraka. Bayangkan kalau dia bilang dirinya yang jago, musyrik kan, menyimpang atau tidak mau Al-Quran, sekuler kan. Gimana bisa masuk surga kalau musyrik dan sekuler? Yang lebih bahaya lagi topeng kemunafikan, karena memiliki identitas ganda. Mau dibilang mukmin yes, tapi juga kafir oke. Karena harus menerapkan politik dua kaki. Tidak boleh ada yang kosong gitu kan. Di sana iya, di sini iya. Nah, itu. Dan itu banyak terjadi. Nah, saya mau tutup nih sebelum diskusi. Saya ingat orang-orang tua di kampung leluhur kita di seluruh Indonesia ada. Saya dulu almarhumah dan almarhum ayah saya sering bercanda ketika saya udah kuliah. Kan ada namanya sekolah tinggi kan, perguruan tinggi gitu. Oh, kalau bahasa Buddhisnya lebih unik ini, pas banget. Bilang ada katanya itu sekolah yang tinggi, tunggu dulu. Ini sekolah tinggi atau hanya puncak ini atapnya yang tinggi? Karena katanya banyak orang makin tinggi sekolahnya makin kurang pemahamannya. Itu orang tua di kampung tuh. Oh, kalau bahasa Buddhisnya ini mantap banget. Matan dari sekolah nama kurang pat di sebenar. Jadi yang tinggi maksudnya itu hanya posisi atap gedung, bukan ilmunya yang tinggi. Sampai kita disentil begitu. Dan yang begini kayaknya ada di seluruh Indonesia. Orang-orang tua di kampung itu sering menyampaikan. Nah, itu bedanya sekolah dan pemahaman. Nah, itu dia. Tadi kalau saya school itu kan beda dengan knowing, understanding, meaning, apalagi wearing, kesadaran, menyadari, beda. Nah, level awareness itu yang melahirkan attitude, ethics, nanti berhubung jadi culture, budaya. Banyak orang detailnya panjang-panjang tapi adabnya nggak kelihatan. Nah, karena boleh jadi itu dicapai dalam rangka itu bukan penyadaran diri untuk menjadi lebih baik. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian ya, sama aplikasi mudah. Jadi kita lagi ini bagaimana menjadikan aktivitas pencarian dan pekerjaan ilmu itu sebagai ibadah dalam rangka memahami pencipta, memahami ciptaannya, dan bagaimana kita memahami tata kelola ciptaannya sehingga makin mampu memposisikan diri sebagai hamba yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi demikian, bila terkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk materi pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Iya, maju dulu sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup menarik kajian pada pagi hari ini. Saya berawal dari tentang pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah yang pada saat ini. Sebenarnya pendidikan agama Islam itu nggak tepat gitu, Ustaz. Maksudnya pendidikan agama Islam dalam arti sekarang ini tuh mengecilkan nilai Islam sendiri gitu. Jadi pelajaran itu hanya sekedar, sebenarnya itu bukan pelajaran agama Islam, pelajaran ibadah di agama Islam. Sebenarnya konteks Islam itu sebenarnya mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Makanya konsep awal dari kenapa ada isu yang saya juga pelaku di sana, karena saya di penerbitan buku-buku pelajaran. Jadi konsep awalnya itu awalnya kenapa sampai agama Islam diisukan sampai mau dihapus itu memang tadinya itu kurikulum 13 dan itu memang memasukkan unsur agama Islam ke setiap mata pelajaran. Kalau kita belajar ekonomi, nanti ada ekonomi Islam. Setiap ada pelajaran, terutama fisika, apalagi pelajaran biologi, itu selalu diawali dengan Al-Quran. Nah, itu seharusnya konteks
konsep itu ada di kurikulum itu ada TIK, ada TU, tujuan introduksi umum dan khusus. Itu udah ada di awal harus mengkaitkan dengan agama buku itu. Jadi memang kalau kita bicara masalah Islam, memang saya lebih setuju memang konsep pemikiran ke anak-anak itu Islam itu udah mencakup seluruh ilmu utama itu ya Islam. Jangan waktu Islam waktu masih jaya-jayanya ya waktu Ibnu Rus, Ibnu Sina, mereka bukan ahli ulama, ahli kedokteran, ahli matematika, Al-Khwarizmi ya, itu sebagai ulama juga ahli matematika dan sebagainya. Sebenarnya konsepnya itu udah, yang saya tahu kurikulum 13 itu udah seperti itu, sampai ada di, kalau kita di SD itu kan tematik namanya. Jadi kita belajar tentang tematik cerita, tapi unsur-unsur pelajarannya, matematikanya, IPS-nya itu menyatu dalam suatu konsep cerita gitu Ustaz. Nah juga ini kemarin itu ada konsep yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa agama Islam itu, agama khususnya Islam itu ditempatkan di mata pelajaran semuanya, ada kimia, ada fisika, ada biologi, ada geografi. Jadi di situ nanti dimasukkan unsur-unsur agama Islam. Nah masalahnya kemarin itu konsepnya bagus, tapi pelaksananya yang susah. Penulis bukunya juga susah, sulit sekali. Nah, sampai sekarang juga saya belum menemukan bukunya yang konsep yang seperti yang ideal yang tadi saya ceritakan itu, bahwa Islam itu harus mencakup seluruh mata pelajaran. Hanya pada itu sempat ada beberapa buku yang saya baca hanya di awalnya aja. Misalnya ketika kita membahas masalah telinga ya, itu ada depannya Allah memberikan pendengaran, penglihatan gitu, supaya kamu bersyukur. Nah, ada memang ayat seperti itu yang di awal-awal itu kurikulum 13 kan. Jadi seperti itu. Makanya kita memang konsep seperti yang saya tadi udah ada, hanya pelaksanaan di lapangannya belum. Masalah sumber daya gurunya untuk mengajarkan, saat itu harus ustaz juga seperti Pak Tarola gitu. Itu saya kira untuk guru-gurunya yang harus pelatihan segala macam. Jadi memang yang Ustaz sampaikan ini memang ideal sekali, konsep ideal, dan memang sejak lama memang pernah dicetuskan oleh yang saya tahu kurikulum 13. Saya kira itu aja untuk saya. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau komentari dengan dua hal. Yang pertama, disinilah sebenarnya kecermatan para pemangku tanggung jawab ya, yang harus mengamankan. Jadi memang dari awal ini harus tahu sejarahnya nih, bahwa Islam itu dimasukkan di kurikulum sekolah itu dalam rangka mengamankan kebutuhan paling dasar tentang agama. Makanya dikenalkan 3 kan, akidah, ibadah, akhlak. Itu kan dari dulu tuh. Saya ingat sejak tahun 70 kelas 1 SD atau 71 lah ya. Seperti itu. Nah kemudian berkembang begini. Nah, ada yang kedua ini yang saya komentari yang terjadi. Kenapa yang disampaikan Pak Dodi tidak terwujud? Karena salah satu penyebabnya kendalanya ego sektoral. Orang-orang yang di Kemendikbud itu selalu begini dengan Kementerian Agama. Yang ketiga, orang yang bukan di keduanya tidak mau dilibatkan. Saya ingat almarhum Pak Habibie dulu begitu jadi presiden, ya, dan memang karena pendiri ICMI, dia langsung bikin pelatihan IPA itu di pesantren. Sayangnya dia hanya berapa tahun kan jadi presiden. Itu pelatihan IPA perwujudan dari ini Ali Imran 190 191. Nah terus gini, sebenarnya kata susah yang Pak Jun katakan itu, ini bukan Pak Junnya ya, hanya tidak realistis. Kenapa? Lah setiap ada ide, saya tahu betul di setiap subdit di kementerian itu bisa melakukan pelatihan seluruh Indonesia. Malah daftar hotelnya aja kalau sudah lengkap langganan dengan siapa, sehingga bisa pindah-pindah itu. Setiap tahun harus ada program, apalagi dalam Desember. Saya tahu betul itu. Apa susahnya bikin pelatihan yang struktur kan? Ambil aja dan sebut 2 saja, ITB, IPB atau UI.
Banyak sekali di situ orang yang pakar tentang ini. Belum lagi ini ayat-ayat nalar ayat semesta itu Prof. Agus Purwanto dari ITS atau Unai? ITS. Belum orang-orang Salman. Kemudian ya di Abu Zar Al-Ghifari yang di PB dulu banyak sekali. Hanya mereka aja yang tidak mau. Ini saya katakan tidak realistis. Yang lain kan dimobilisasi dengan pelatihan sampai-sampai lembaga diklat itu diadakan karena untuk proyek-proyek seperti itu tadi. Jadi ini bukan tidak bisa, sengaja tidak mau lakukan, bukan tidak bisa. Ahli banyak tuh, tidak usah saya, ribuan tuh yang ahli masalah begini. Dan mereka pelatih-pelatih. Saya sebut saja di PB dulu, Prof. Mendahului, kuasai banget tuh yang begini-begini. Belum lagi yang lain-lain. Sekarang Prof. Satria kan yang ketua umum ICMI. Jadi bukan, lagi-lagi masalah politis. Jadi bukan tidak bisa, memang tidak mau. Salah satunya karena ego sektoral. Gitu. Nah sementara kalau dikembangkan betul-betul semangat pelayanan seperti para founding fathers Republik ini yang betul-betul tulus, itu kan yang tidak mudah sekarang. Dibilang Bung Karno kan, kalau saya enteng sekalipun musuhan tapi jelas yang salah penjajah. Nanti kalian melawan sesama bangsa sendiri. Ada yang merebut batu bara, ada yang merebut nikel, ya yang dimaini capres. Begitu. Ada orang maini capres-capres kalau tujuannya nikel. Semua orang tahu. Ada yang ini tujuannya investor supaya DKN dapat banyak. IKN itu dibikin bukan semata-mata untuk ikon Republik, tidak. Siapa yang ini dengan investornya? Sebagaimana banyak perusahaan ekspor impor dibikin supaya dapat margin dari kegiatan ekspor impor. Duduk-duduk aja transfer ke rekening. Kalau tidak ada ekspor impor gak dapat dia. Padahal impor beras di sini beras banyak. Waktu Pak Harto kan swasembada pangan. Belum lagi potensi kelautan kita. Sering ada kapal, makanya ada meme itu kan avatar. Bu Susi, tenggelam Pak. Ya, pada nyuri ikan di perairan kita kan dari luar. Kapalnya ke sana, patrolinya ke sono. Aman karena siapa di patroli, siapa yang di. Ini cerita orang dari sana juga. Mana Pak Jirus ini banyak tahu. Jadi itu dia. Bukan tidak bisa, memang tidak mau. Tidak mau. Nah, itu dia. Siapa yang merekrut siapa? Nah, ini yang menyedihkan sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ini kan lagi sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi. Ya, karena kalau presidennya tipe A, yang banyak direkrut itu tipe A. Itu yang menunjukkan itu. Ini sudah terlanjur NKRI dicederai oleh dinasti dan persekongkolan kekuasaan. Iya. Kita tidak bicara 1, 2, 3. Yang penting siapa yang benar. Memang kita mau begini aja melahirkan banyak profesor, tapi begitu mau cari pemimpin tidak perlu ijazah. Kan lucu kan? Dibayar pakai APBN lagi. Uang rakyat. Jadi bukan tidak bisa, sengaja tidak mau. Penyebab yang paling seru minimal ego sektoral. Saya yang mampu, mereka enggak. Pada buktinya kan enggak. Itulah bedanya ijazah sekolah formal dengan sertifikat kompetensi sekarang lewat. Nah ini dia juga karena BNSP udah banyak juga masuk angin. Saya tahun 2015 saya resmi jadi salah seorang asesor dan BNSP untuk teknik telekomunikasi dan komputer. Itu saya 5 hari kerja di Pusdiknas Ciputat. Jangankan keluar lihat pagar aja enggak. Itu penggodokan untuk jadi asesor itu. Dan saya alami. Belakangan ada orang enak aja. Bayar sekian dapat sertifikat. Astagfirullah. Hancur lalu program sertifikasi. Makanya saya tidak mau perpanjang.
karena bayar minimal 2,5 juta, sementara banyak orang daftar aja dapat sertifikat kompetensi. Astagfirullah. Awalnya itu bagus tuh, sekarang udah sudah sertifikat ini. Ditanya intinya nggak tahu lah, kok dapat sertifikat? Ini imbas dari jasa palsu. Jangan kondisi aja Ustaz. Seakan jadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang melakukan perlawanan. Ya, jadi ini yang menyedihkan. Jadi kita ini topik hari ini merenungkan bagaimana implementasi. Jadi itu. Nah, itulah bedanya di prinsip dan tata kelola. Jadi sekali lagi yang saya mau tekankan, bukan tidak bisa, sengaja tidak mau. Dana ada, yang lain aja diproyekkan. Setiap kasubdit itu di kementerian hampir ada semua proyeknya tuh. Dan ada triknya gini, ambil minta aja satu profesor. Apalagi kira-kira yang baru tuh kami ini udah. Ini pelatihannya di Jogja, ini di Medan. Udah kerjasama tuh hotel-hotel tuh. Nah, nanti ada SPPJ kan? Itu bayangkan APBD distribusi begitu. Terus begini, ini biasa akhir tahun habis. Soalnya kalau nggak dihabiskan nanti serapannya tahun depan dikurangin. Misalnya ngajuin dana 10M, ternyata hanya habis 9,5M. Nanti paling tinggi dikasih 9,5. Jadi dia harus punya cara menghabiskan dana itu sekalipun nggak benar. Ini yang harus puasa Ramadan tiap hari tuh, supaya judulnya muncul. Itu tuh. Jadi judulnya jurus-jurus rese. Ini subhanallah. Makanya saya nggak tahu. Ini Abdullah ya Mahwa. Saya nggak tahu. Itu Abdullah ya Mahwa. Saya masuk basic training ini tahun 83. Saya sedang basic training itu datang. Kita panggilnya Abdullah. Dan ini saya bukan melebih-lebihkan, silakan. Coba berapa tahun jadi penasehat di KPK. Itu orangnya bersih sampai hari ini. Itu Abdullah ya Mahwa. Sejak mahasiswa, dulu jangan sampai dikejar-kejar sampai dia ke Malaysia, terus balik lagi. Dan dia bilang, saya diundang terus selama di KPK, selalu diundang untuk memperingati 17 Agustus Istana Negara. Saya tidak mau, karena kalau kesannya pasti saya terisak-isak nangis. Tidak tega saya melihat orang di depan saya itu mengkhianati para pejuang kemerdekaan. Makanya nggak mau hadir upacara Agustusan di Istana Negara. Istana Merdeka. Nah ini sekarang yang menyatakan lawan kan, ini salah satu Abdullah ya Pak. Kalau Yim udah tenggelam, Bang Gibli juga udah mulai masuk angin. Yang Istiqamah itu sudah meninggal. Itu 3 kader Panatse yang saya tahu. Yusril Samahendra, Iblis Siddiqi, Imaduddin Abdul Rahim. Imaduddin itu betul-betul sampai mati. Itu kadernya Panatse semua tuh. Yang bilang kan banyak orang tadinya hafal ayat kursi, begitu dapat kursi lupa ayatnya kan. Nah kadernya itu ada 3 nih. Imaduddin udah meninggal. Ya, orang orang Padang yang pendiri Masjid Salman di. Jadi inilah yang mendidikan kita semua. Jadi ya kembali ke ini mudah-mudahan pengetahuan kita Pak itu kurikulum itu sudah bagus tuh. Hanya kalau tidak berlanjut kan kasihan. Saya udah pernah kalau di masa namanya kan PBL, Project Based Learning. Jadi dibikinkan proyek untuk pengembangan keluar tuh supaya atau case based learning berdasarkan kasus. Bagus sebenarnya jadi sudah pengembangan. Kalau di perguruan tinggi dulu ada namanya ID, Islam Disiplin Ilmu titik-titik. Nah, kan? Saya pernah bikin bukunya juga. Saya pikir demikian. Saya kembalikan ke panitia. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan ya, dan sudah seluruh ya. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan kegiatan